Selamat datang di video kita kali ini yang akan membahas salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia, Perang Demak dan Majapahit. Sebuah konflik yang menandai akhir dari dinasti Hindu-Buddha di Nusantara dan awal dari dominasi kekuatan Islam di Jawa. Perang ini bukan sekadar konflik antara dua kerajaan, tetapi juga sebuah transisi besar dalam kebudayaan, agama, dan politik di Jawa. Di satu sisi ada Majapahit, kerajaan yang telah berkuasa selama ratusan tahun dan dikenal dengan kejayaannya di bawah raja besar seperti Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Di sisi lain ada Kesultanan Demak, kerajaan Islam yang baru berdiri dan berambisi untuk mengambil alih kekuasaan atas Jawa. Mengapa perang ini begitu penting? Perang ini adalah momen peralihan kekuasaan dari era Hindu-Buddha ke era Islam, dari kekuatan maritim ke kekuatan pesisir, dan dari Majapahit yang bersifat agraris dan tradisional ke Demak yang dinamis dan terbuka terhadap pengaruh luar. Semua ini akan kita jelajahi dalam video ini. Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, kerajaan ini menjadi pusat kekuatan politik, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara. Sumpah Palapa yang terkenal dari Gajah Mada menandai ambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu bendera, yaitu Majapahit. Namun, kejayaan ini mulai meredup setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389. Pengganti-penggantinya, seperti Bre Wirabumi dan Raja Wikramawardhana, gagal mempertahankan stabilitas politik dalam negeri. Konflik antar bangsawan, perang saudara, dan pemberontakan di berbagai wilayah mulai menggerogoti kekuatan Majapahit. Salah satu titik balik penting adalah Perang Paregreg, sebuah perang saudara yang berkepanjangan antara dua faksi dalam kerajaan Majapahit pada awal abad ke-15. Perang ini melemahkan fondasi Majapahit, menyebabkan hilangnya wilayah-wilayah penting, dan memperburuk situasi ekonomi kerajaan. Meskipun Majapahit tetap menjadi simbol kekuatan Hindu-Buddha di Jawa, kerajaan ini tidak mampu menahan pengaruh luar yang semakin besar, terutama dari kekuatan-kekuatan Islam yang mulai tumbuh di pesisir utara Jawa. Sementara Majapahit mulai mengalami kemunduran, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan baru di pesisir utara Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, yang diakini sebagai keturunan dari raja terakhir Majapahit, Raja Brawijaya V. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, Raden Patah adalah putra Brawijaya yang dibesarkan di pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Islam mulai menyebar di Jawa pada abad ke-13 melalui para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok. Pada awalnya, penyebaran Islam terjadi secara damai melalui jaringan perdagangan dan pernikahan dengan masyarakat setempat. Kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Jepara, dan Tuban menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kesultanan Demak lahir dari perkembangan kekuatan Islam di pesisir utara Jawa. Didukung oleh para ulama besar seperti Wali Songo, yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa, Demak tumbuh menjadi kerajaan yang kuat. Raden Patah, dengan bantuan para wali, mempersiapkan Demak untuk menjadi kekuatan dominan baru yang akan menantang Majapahit. Meskipun memiliki darah Majapahit, Raden Patah memutuskan untuk mengambil jalan baru yang didorong oleh ideologi Islam. Ini menandakan pergeseran besar dalam politik dan budaya Jawa, di mana pengaruh Hindu-Buddha yang telah bertahan selama berabad-abad mulai digantikan oleh Islam yang semakin menguat. Ketegangan antara Majapahit dan Demak mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Konflik awal terjadi ketika Demak mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah pesisir utara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tuban, salah satu pelabuhan utama Majapahit, menjadi medan pertempuran pertama antara kedua kekuatan ini. Pada tahun 1518, pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah menyerang dan merebut Tuban. Kemenangan ini sangat penting karena Tuban adalah pusat perdagangan yang strategis dan benteng pertahanan utama di pantai utara. Kejatuhan Tuban melemahkan posisi Majapahit secara signifikan. Demak kemudian melanjutkan ekspansinya ke Cirebon, di mana mereka membentuk aliansi dengan penguasa setempat yang telah menerima Islam. Cirebon,
di bawah Sunan Gunung Jati, menjadi pusat dakwah dan salah satu sekutu terpenting Demak. Aliansi ini semakin memperkuat posisi Demak dan memperlemah pengaruh Majapahit di Jawa bagian barat. Serangkaian serangan kecil dan kemenangan Demak di sepanjang pantai utara semakin memperburuk situasi bagi Majapahit. Meskipun Majapahit masih memiliki kekuatan di pedalaman Jawa, kekuatan mereka terus berkurang akibat hilangnya kendali atas wilayah-wilayah strategis di pesisir. Pada tahun 1527, serangan besar-besaran dilancarkan oleh Kesultanan Demak terhadap ibu kota Majapahit di Trowulan. Ini adalah pertempuran penentu yang akan menentukan nasib Majapahit. Dipimpin oleh Raden Patah dan dibantu oleh putranya, Sultan Trenggana, pasukan Demak melancarkan serangan ke pusat kekuasaan Majapahit yang sudah mulai melemah. Di Trowulan, meskipun kekuatan militer Majapahit sudah jauh berkurang, mereka tetap berusaha mempertahankan benteng terakhir mereka. Pasukan Majapahit, yang sebagian besar terdiri dari prajurit dari wilayah pedalaman, menghadapi pasukan Demak yang lebih terorganisir dan memiliki senjata serta taktik yang lebih modern. Setelah serangan berhari-hari, Majapahit akhirnya jatuh ke tangan Demak. Reruntuhan Trowulan menjadi saksi bisu dari kehancuran salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Dengan penaklukan ini, Kesultanan Demak berhasil menguasai wilayah inti Majapahit dan membawa era Hindu-Buddha di Jawa menuju akhir. Runtuhnya Majapahit pada tahun 1527 menjadi tanda berakhirnya dinasti Hindu-Buddha terakhir di Jawa. Banyak bangsawan Majapahit yang melarikan diri ke pedalaman, sebagian dari mereka bergabung dengan kerajaan-kerajaan kecil yang tersisa. Beberapa keluarga bangsawan bahkan beralih agama dan bergabung dengan Kesultanan Demak, termasuk mereka yang kemudian memainkan peran penting dalam pemerintahan Demak. Kejatuhan Majapahit tidak hanya berpengaruh di Jawa, tetapi juga membawa dampak besar bagi Nusantara secara keseluruhan. Tradisi Hindu-Buddha yang telah bertahan selama berabad-abad mulai terpinggirkan, digantikan oleh kekuatan-kekuatan Islam yang semakin mendominasi. Meskipun demikian, pengaruh Majapahit dalam budaya, arsitektur, dan seni masih bertahan hingga sekarang. Peninggalan-peninggalan Majapahit seperti candi, prasasti, dan sistem irigasi menunjukkan betapa besarnya pengaruh kerajaan ini dalam sejarah Nusantara. Bahkan, banyak legenda dan cerita rakyat yang tetap hidup, menceritakan tentang kejayaan dan keruntuhan kerajaan besar ini. Perang antara Demak dan Majapahit bukan hanya tentang peralihan kekuasaan, tetapi juga tentang pergeseran besar dalam budaya dan agama di Nusantara. Perang ini mengakhiri era Hindu-Buddha yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun di Jawa, dan membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas. Islamisasi Jawa terus berkembang pesat setelah kemenangan Demak, dan Kesultanan Demak menjadi pusat dari penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Pada saat yang sama, warisan Majapahit terus hidup melalui berbagai bentuk seni, arsitektur, dan nilai-nilai yang masih dapat kita temukan hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan seperti Candi Trowulan dan prasasti-prasasti lainnya menjadi saksi bisu dari masa lalu yang gemilang. Meskipun Majapahit runtuh, warisannya terus berlanjut dalam budaya Jawa, di mana nilai-nilai kesatuan dan kebesaran tetap menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia.